Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hanafi dari Lokal D, jurusan PAI, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Husnul Khotimah. Yang saya hormati teman-teman berbahagia dari Lokal D, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, dan kepada penonton-penonton lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang keterampilan menyimak dan kesantunan berbahasa. Pertama, keterampilan menyimak. Menyimak adalah sebuah kegiatan berpikir dan menganalisis berbagai macam hal atau mengamati suatu objek. Keterampilan menyimak yaitu keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, serta berbicara. Penyimak yang baik biasanya akan menjadikan ia sebagai penulis, pembaca, dan pembicara yang baik, karena menyimak adalah salah satu kegiatan berpikir. Kegiatan pikiran bukan hanya melihat dan mendengarkan saja. Di dalam menyimak ada proses berpikir dan menganalisa yang dilihat dari bermacam hal, seperti simbol, kenyataan, dan situasi yang ada pada objek yang sedang diamati. Proses menyimak memiliki 5 tahapan, yaitu tahap pertama mendengar, tahap kedua memahami, tahap ketiga menginterpretasi, tahap keempat menilai, dan tahap kelima menanggapi. Tahap pertama yaitu mendengarkan. Proses pertama ini kita harus fokus pada satu suara, meskipun banyak suara yang di samping kita. Kita hanya fokus pada suara apa yang kita simak, apa yang dijelaskan orang, apa yang akan kita pahami. Tahap kedua, memahami. Proses kedua ini mengartikan setiap perkataan atau apa yang tadi disimak. Tahapan ketiga, menginterpretasi. Menafsirkan lebih dalam, memberikan makna pada setiap kata atau kalimat yang didengar atau yang dilihat dari mimik wajah, nada intonasi berbicara, dan latar belakang. Tahap keempat, menilai. Mengevaluasi apa yang ia simak tadi, keunggulan atau kelemahan apa yang dia simak. Tahap yang kelima yaitu menanggapi atau memberi respon. Proses kelima ini adalah tergantung bagaimana cara si penyimak menyimpulkan setelah ia memahami. Setelah itu baru ia memberikan tanggapan atau respon. Salah satu contoh menyimak, misalnya seseorang anak yang mulai belajar berbahasa, dia akan mulai menyimak bunyi-bunyi yang didengarnya, lalu akan menirukan dan mencoba menerapkannya dalam berbicara. Setelah memasuki dunia pendidikan, anak tersebut akan belajar membaca
dan mengenal angka, huruf, tanda baca, dan bunyi bahasa yang diajarkan oleh gurunya. Sampai dia bisa menirukan bunyi-bunyi dari kalimat atau bahasa tersebut, lalu anak tersebut akan belajar menulis dan seterusnya sampai dia memahami apa yang sudah dipelajarinya, sampai dia mampu memahami dan mengerti maksud dari pesan atau materi yang disampaikan oleh orang lain yang diungkapkan dengan lisan atau tulisan. Materi kedua tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa dapat diartikan sebagai etika berkomunikasi atau berbicara dengan sebaya atau orang lebih tua ataupun guru. Ada dua aspek yang dapat mengukur apakah bahasa yang digunakan itu santun ataupun tidak santun, yakni pertama, kesantunan diukur dari linguistiknya, dari cara bahasanya. Kemudian dapat yang kedua diukur dari kesantunan pragmatiknya, kesantunan penuturannya, penuturan dalam berbicaranya. Kesantunan linguistik yaitu sejauh mana arti dari kata-kata santun atau tidak, apakah bahasanya itu santun atau tidak, atau sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Linguistik ini cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam kamus yang saya sebutkan tadi, yang sesuai dengan KBBI. Kesantunan pragmatik yaitu makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan di dalamnya. Pragmatik itu cenderung dalam kata, itu cenderung dalam penuturannya berbahasa, apakah itu berbahasa, penuturan berbahasanya dengan baik ataupun dengan lancar. Di dalam kalimat linguistik mengandung kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Kalimat ini cenderung tidak santun karena berisi perintah, mungkin tidak sopan yang lebih muda memerintah yang lebih tua. Semakin panjang sebuah tuturan, maka semakin santun. Seperti mau ngutang, alangkah baiknya ada basa-basinya sebelum ke poinnya. Semakin pendek sebuah tuturan, maka akan semakin tidak santun. Misalkan kita memerintah dengan cepat, tolong ya mas, langsung kerjakan, apakah itu baik atau tidak? Mungkin saja apakah kita harus ada basa-basinya dulu supaya disantun. Jika sebuah intonasi dalam sebuah kalimat terlalu dipanjangkan, maka itu menyebabkan tidak santun. Mungkin nada bicaranya terlalu tinggi terhadap orang yang lebih tua, maka itu lebih mengandung adanya ketidaksopanan dalam berbicara dengan lawan yang lebih tua. Pemakaian kata penanda kesantunan itu ada 3. Yang pertama, tolong, mohon, dan silahkan. Di dalam kesantunan pragmatik, yang artinya sebuah kalimat tidak akan diwujudkan dalam imperatif, melainkan non-imperatif, yakni berupa kalimat integratif dan deklaratif. Berupa kalimat perintah juga, tapi memerintah secara tidak langsung. Mungkin
basa-basinya terlalu banyak sehingga menimbulkan perintah yang tidak terlalu menonjol kata kalimat perintahnya, sehingga orang yang kita lawan berbicara itu paham sedang memerintah. Antara kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik adalah dua hal yang saling berkaitan. Faktor yang membuat bahasa tidak santun adalah kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar, dorongan emosi penutur karena sedang kecewa terhadap lawan penuturnya, maka dia mengucapkan kata-kata kasar. Inilah yang membuat kalimat menjadi tidak santun, protektif terhadap pendapat, menuduh orang lain, dan memojokkan lawan bicaranya. Alangkah baiknya kita mengucapkan salam, halo, assalamualaikum, dan beberapa salam lainnya ketika berbicara atau sedang menelpon seseorang. 2. Menanyakan kabar. 3. Menanyakan dan meminta maaf kalau ada salah terlebih dahulu. Menggunakan bahasa yang baik dan santun, tidak menyinggung orang lain, serta tidak berkata keras secukupnya saja. Sekian dari saya, Muhammad Yusuf Hanafi dari Lokalde. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.